Halo, horas maida saluhutna kamana minana doka dongan nahina holongan. Sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, Rabu 19 Februari 2025, diambil dari Efesus pasal 3 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di hata badak didok, marhite-hite ibana, dapat hita hirasni roha doh dan masuk di bagasan rohana pos namak kaprosiai ibana. Itu saatnya demikianlah firman Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang anak yang ketahuan bersalah mencari ibunya agar mendapat perlindungan, agar bisa berjumpa dengan ayahnya yang cukup keras dan tegas dalam hal menghukum. Si anak itu takut kalau dia langsung menjumpai ayahnya nanti langsung bisa kena hukuman yang berat. Tapi kalau bersama dengan ibunya, dia bisa saja mendapatkan keringanan hukum atau bahkan pun hukuman itu tidak bisa diberikan oleh ayahnya karena si anak berlindung dengan ibunya. Ternyata si ibu tidak di tempat. Maka dengan penuh ketakutan si anak ingin sekali berjumpa dan harus karena waktu sudah mulai habis dan dia harus berjumpa dengan ayahnya. Dan si ibu dalam sebuah pesan, satu pesannya mengingatkan kepada si anak untuk segera menjumpai ayahnya dengan tidak tanpa rasa takut. Tidak perlu menunggu ibu, akui saja, berikan keberanianmu, akui kesalahan dan jumpailah ayahmu. Demikianlah yang terjadi dalam renungan harian pada hari ini. Paulus mengingatkan para jemaat, orang-orang Kristen, bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus, hasil dari pemberitaan Injil oleh Paulus untuk berani datang kepada Allah bukan karena Paulus, tapi karena Yesus Kristus yang sudah menebus melalui tersalib. Darah Kristus membuat kita berani untuk datang kepada Allah. Kenapa mereka harus dikatakan berani? Karena mereka takut. Karena mereka merasa mereka berdosa. Selama ini Pauluslah perantara mereka berjumpa dengan Allah. Tapi ketika Paulus di penjara, mereka seperti menderita. Mereka tidak punya arah untuk bisa menemukan Allah. Karena selama ini Pauluslah yang membimbing mereka, mengantar mereka berjumpa dengan Allah. Maka sekarang Paulus mengingatkan mereka dengan penuh keberanian melalui anaknya Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk masuk dengan penuh kepercayaan dan iman berjumpa dengan Allah sang pemilik kehidupan ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keberanian orang Kristen bukan terletak dari seberapa mampu dia untuk bisa menunjukkan kehebatannya, seberapa mampu dia menunjukkan kekayaannya, paturuhon haboyonna, paturuhon hamuraon nadau. Tapi keberanian orang Kristen adalah ketika dia mampu berjumpa dengan Allah dengan sujud, berlutut, bersyukur, melihat dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu perantara untuk menjumpai dia. Kita tidak perlu lagi orang-orang lain. Kita bisa mempunyai komunikasi khusus dengan Allah karena kita telah dimateraikan dalam anaknya Yesus Kristus. Maka hari ini, melalui renungan harian hari ini, kita mau diajak untuk memilih hal yang tepat. Memilih, apa kita harus terus berada dalam kekelaman dosa itu, atau kita mau untuk berani menjumpai dia, mengakui dosa kita dan mau mengikuti jalannya. Pilihan itu ada di antara kita. Pilihan itu harus segera dipilih karena waktu terus berjalan. Tidak ada kata menunggu, Manginang. Saudara kasih, kalau hanya menunggu, anugerah itu dan kasih karunia itu tidak menjadi milik kita seutuhnya. Tapi marilah datang, tataplah dia, lihatlah Allah. Jangan ditakuti karena hukumannya,
Tapi takutilah dia karena dia yang punya kuasa di dunia ini. Dan takutilah karena dia hanya dialah satu-satunya yang mampu menyelamatkan kehidupan kita. Selamat untuk memberanikan diri, Abang Inang, saudara terkasih. Selamat untuk mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini menguatkan kami untuk semakin berani mempertanggungjawabkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Mau mengakui kesalahan kami dan mau meminta petunjuk. Kami tidak perlu perantara atau melalui orang lain saja Tuhan. Biarlah kami menerima petunjuk dari yang lain. Tapi beranikan hati kami Tuhan untuk berjumpa kepadamu. Secara khusus Tuhan, keintiman kami denganmu melalui setiap doa dan perkataan dan pembacaan firman yang selalu kami dengarkan dan kami renungkan Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat dan para hadirin dimanapun mereka berada, dengan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dalam setiap suka ataupun duka, sakit ataupun usia, Engkau senantiasa menyertai para jemaat dan para hadirin-Mu Tuhan. Kami mau serahkan satu hari ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan waktu kami dengan baik, memilih hal yang benar dan tepat seturut dengan keinginan-Mu Tuhan, di tengah-tengah aneka tantangan zaman, di tengah perjalanan kehidupan dunia ini. Kami mau serahkan kepada kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bang Inang. Salam cinta.